Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari kelas 28B. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi evaluasi pembelajaran, yaitu teknik pemberian skor. Nah, pemberian skor itu terdiri atas beberapa, yaitu pemberian skor teks pada domain kognitif, yang kedua pemberian teks pada dominan efektif, yang ketiga pemberian teks pada domain psikomotorik. Nah, baik, pemberian skor tes pada domain kognitif adalah penskoran soal bentuk pilihan ganda. Cara penskoran teks tersebut yaitu ada 3 macam, yaitu penskoran tanpa jawaban, ada koreksi jawaban, ada penskoran jawaban, dan penskoran butir pada bobot. Nah, pada penskoran soal bentuk uraian objektif, pada bentuk soal uraian objektif biasanya langkah-langkahnya mengerjakan yang dianggap sebagai indikator kompetensi peserta didik. Nah, oleh karena itu, penskoran dalam soal bentuk uraian objektif langkah-langkahnya itu dapat memunculkan suatu yang dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawaban. Pedoman penskoran sebaiknya kita melihat kembali bagaimana rencana kegiatannya, pembelajarnya untuk mengidentifikasi indikator-indikator tersebut. Nah, selanjutnya ada penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Nah, prinsip penskoran ini yaitu uraiannya, objektifnya itu menentukan indikator kompetensinya. Nah, pembobotan soal bentuk campuran dalam bentuk situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan dan bentuk uraian. Nah, pembobotan di sini yaitu bagaimana pilihan ganda dan bentuk uraian, cakupan materi dan komplementasi jawabannya. Dan yang kedua ada pemberian skor teks pada domain afektif. Nah, di sini terdiri atas 2, yaitu bagaimana tentang sikap, minat terhadap suatu pelajaran, sikap peserta didik terhadap pelajaran bisa positif atau netral. Nah, yang ketiga ada pemberian skor. Nah, pemberian skor pada tes psikomotorik menyusun tes psikomotorik, yaitu mengukur ranah psikomotor, yaitu dengan mengukur penampilan atau kinerja yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, dapat berupa pensil, identifikasi simulasi untuk kerja. Skor yang dapat diberikan 1 sampai 5. Nah, jadi apabila kita membuat penskoran dan pembobotan butir suatu tes, maka yang harus diperhatikan yaitu adalah tingkat dalam setiap domain, afektifnya, psikomotoriknya. Nah, tes yang baik adalah tes yang butir-butir soalnya disusun dengan memperhatikan komponen-komponen dalam suatu domain tersusun lebih dari satu bentuk tes sebelum atau selama pembuatan soal tes. Nah, jadi kita harus merencanakan bentuk penskoran yang hal ini dapat membantu kita dalam melaksanakan prinsip-prinsip objektif dan metodik dalam kegiatan penskoran. Nah, itulah dari saya mengenai materi evaluasi pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.